Di tanah Toraja yang subur, di antara rumah-rumah adat yang atapnya menjulang ke langit, terhampar sawah-sawah yang menjadi sumber kehidupan. Bagi masyarakat di sana, padi bukan sekadar tanaman. Ia adalah titipan suci dari para leluhur, dirawat dengan keringat dan doa. Mereka percaya, siapapun yang berani merusak atau mencuri hasil sawah, akan berhadapan dengan penjaganya. Kisah ini bercerita tentang Lago, seorang pemuda yang rasa malasnya jauh lebih besar dari rasa tanggung jawabnya. Ketika lumbung padi, alang, milik tetangganya penuh terisi, lumbung di rumah Lago justru kosong melompong. Suatu malam, tangis lapar anak-anaknya mengisi gubuk kecil mereka. Istrinya menatap Lago dengan mata sembab, memohon dalam bisu. Tapi di kepala Lago, bukan cangkul yang ia pikirkan, melainkan jalan pintas yang gelap. "Jangan, suamiku," bisik istrinya lirih, suaranya bergetar. "Ingat pesan orang-orang tua. Sawah tidak pernah tidur. Ada yang menjaga di malam hari." Lago hanya tertawa kecil. "Itu hanya cerita untuk menakuti kita. Perut lapar tidak kenal hantu," sahutnya. Ia mengambil sebilah alat pemotong yang tajam, lalu melangkah keluar, menembus kegelapan. Malam itu, bulan seakan malu menampakkan diri. Awan kelabu menggantung rendah, membuat suasana terasa berat. Tujuan Lago adalah petak sawah milik Rante, tetangganya yang paling rajin, yang padinya baru saja menguning ranum. Dengan langkah mengendap-endap, Lago tiba di pematang sawah. Suasana sepi, hanya ada suara jangkrik dan desau angin malam. Ia merasa aman. Kakinya melangkah masuk ke lumpur dingin. Tangan Lago dengan cepat memotong rumpun-rumpun padi. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena tergesa-gesa ingin cepat selesai. 1 ikat ia kumpulkan. 2 ikat. Tepat saat ia hendak meraih ikatan yang ketiga, sesuatu terjadi. Semua suara mendadak hilang. Jangkrik berhenti berbunyi. Angin berhenti berdesir. Suasana menjadi sunyi senyap, begitu hening sampai Lago bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian, ia menciumnya. Sebuah aroma aneh mulai merayap di udara. Bukan wangi bunga, tapi bau tanah basah yang baru digali, bercampur dengan bau daun-daun busuk. Bulu kuduk Lago langsung berdiri. Ia merasa tidak lagi sendirian. Ia merasa sedang diawasi. Lago menoleh ke kiri, kosong. Ia menoleh ke kanan, hanya kegelapan. Tapi perasaan diawasi itu semakin kuat, seakan ribuan mata tak terlihat menatapnya dari setiap sudut sawah. "Siapa di sana?" Suara Lago terdengar gemetar, nyaris tak keluar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang kini terasa menusuk tulang. Lago mencoba meraih ikatan padinya lagi, berusaha mengabaikan rasa takutnya. Saat itulah ia melihatnya. Di ujung pematang, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu tidak jelas bentuknya, hanya gumpalan kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi kehadirannya membuat udara di sekitar Lago menjadi sedingin es. Itulah Pongko, sang penjaga sawah. Lago tak melihat mata atau taring. Yang ia rasakan adalah gelombang kemarahan yang luar biasa. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi kemarahan purba dari para leluhur yang dulu membabat hutan untuk sawah itu. Padi di genggaman Lago tiba-tiba terasa seberat batu besar. Teror tak kasat mata itu akhirnya menghancurkan keberanian Lago. Ia tak sanggup lagi berdiri. Dengan gemetar, ia melempar semua padi yang telah dicurinya. Ia berbalik, dan lari. Ia lari sekuat tenaga, tak peduli kakinya tersandung pematang atau terperosok ke lumpur. Ia lari tanpa berani menoleh ke belakang, karena ia merasa bau tanah basah dan tatapan dingin itu terus mengikutinya. Keesokan paginya, orang-orang desa menemukan Lago di pinggir jalan, meringkuk kedinginan di bawah pohon bambu. Tubuhnya kotor oleh lumpur, tapi tidak ada satupun luka. Namun, sesuatu dalam diri Lago telah hilang. Sejak hari itu, Lago tidak pernah bicara lagi. Mulutnya terkunci selamanya, seakan suaranya telah tertinggal di pematang sawah malam itu. Matanya hanya menatap kosong, menyimpan kengerian yang tak bisa ia ceritakan. Kisah Lago menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Hingga kini, kisah tentang Pongko masih terus diceritakan. Kisah ini menjadi penjaga adat, pengingat bahwa setiap butir padi adalah suci, dan bahwa kejujuran adalah pagar terbaik untuk melindungi diri dari malapetaka.